Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca matan Jawami'ul Akhbar, kumpulan hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh belionya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam pertemuan yang telah lalu kita telah membaca matan hadis yang ke-17. Dan kesempatan hari ini kita akan melanjutkan membaca Al-Hadithu Tsamin Asyar. Hadis yang ke-18 dari kitab Jawami'ul Akhbar, riwayat yang disampaikan oleh belionya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau Abdullah ibnu Umar ini adalah salah satu anaknya sahabat dan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu di antara sahabat yang dikabarkan banyak meriwayatkan hadis dari para ulama dari kalangan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Hurairah, di antaranya beliau yang banyak meriwayatkan hadis yaitu Abdullah ibnu Umar. Baru kemudian nanti ada Anas bin Malik dan berikutnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Disampaikan segitu saja oleh belionya
Al-Imam As-Sa'di, beliau menjelaskan riwayat ini disampaikan oleh muttafaqun alaih. Mukharrijul hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang muttafaq disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah akan hadis-hadis yang beliau keluarkan dalam kitab sahihnya. Hadal haditsu, para ulama menjelaskan termasuk diantaranya Imam As-Sa'di, hadis ini fihi tahdhiru minadz zulm. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu nanti pada hari kiamat akan menjelma sebuah kesulitan, kegelapan, sehingga orang tersebut kesulitan untuk menjalani perjalanannya pada hari kiamat. Baik itu berupa kesulitan-kesulitan ataupun hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari perbuatannya. Beliau menjelaskan hadzal haditsu fihi at-tahdhiru minadz zulm. Hadis ini jelas menjelaskan larangan supaya kita tidak melakukan kezaliman, kemaksiatan apapun. Sekaligus ini adalah anjuran al-hatsu ala dziddihi. Perintah untuk kita mengerjakan lawan dari kezaliman, yaitu wa huwa al-adl. Menjalankan perintah Allah sesuai dengan porsinya. Menjauhi larangan Allah karena Allah telah melarangnya. Karena seluruh ajaran dari syariat yang mulia ini adalah mengajarkan keadilan. Apa itu keadilan? Yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya yang telah ditetapkan ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari berbuat zalim sebagaimana Allah memerintahkan banyak di dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk berbuat adil. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Berbuat adil, berbuat kebaikan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyampaikan sebuah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lain dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang itu kalau sudah beriman, kemudian dia tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, kemaksiatan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Insyaallah orang tersebut akan mendapatkan keamanan, ketentraman sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelajaran yang telah lalu atau pembahasan dalam yang telah lalu, kita menyebutkan ini termasuk diantaranya adalah min ahammiyatil aqidah as-sahihah. Karena orang kalau akidahnya lurus, insyaallah taala dia akan bisa berbuat adil sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kira-kira apa Pak? Dahulu pernah kita sampaikan termasuk di antara min ahammiyati al-aqidati as-sahihah. Termasuk dalam ayat ini yang menjadi dasarnya adalah akidah yang bagus, yang melahirkan amal yang baik. Al-aqidatu as-salimatu hiya asasul iman. Dasar keimanan seseorang alladzi yakunu bi al-amnu was-sa'adah, yang akan melahirkan kebahagiaan nanti di akhirat. Selain dari pentingnya akidah yang lainnya, termasuk diantaranya bahwasanya al-aqidatu as-sahihah hiya asasuddin yang pertama. Akidah yang lurus itu adalah sebagai dasar bagusnya agama seseorang. Yang kedua, salamatul aqidah syartun liqabulil a'mali indallahi tabaraka wa ta'ala. Orang itu kalau akidahnya bagus, tauhidnya bagus, itu termasuk di antara salah satu dari syarat diterimanya amalan seseorang tersebut. Baru yang ketiga ayat yang disampaikan oleh beliaunya Syekh ini. Al-aqidatu as-salimah hiya asasul iman.
alladzi yakunu bi al-amnu was-sa'adah, akan terwujud terrealisasi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, salamatul aqidah hiya ad-dhamanu min ihbatil amal. Bahwasanya akidah yang lurus itu menjadi jaminan amal kita nanti itu tidak akan sia-sia di akhirat. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, pentingnya akidah itu. Mengapa? Sangat penting, saking pentingnya bahwasannya annal aqidah hiya aslu da'watir rusul. Tidak ada utusan Allah yang diutus di muka bumi ini kecuali Allah menjelaskan mereka diutus yaitu untuk menegakkan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah saja. Fa innal imana usuluhu wa furu'uhu batinuhu wa dharihu kulluhu adlun. Semua keimanan yang kita miliki ini seharusnya tidak salah. Orang yang mengaku beriman, keimanannya baik yang usul dasarnya atau yang cabang-cabangnya, seharusnya perwujudannya adalah bentuknya dia benar dalam menjalankan agama ini. Lawannya tidak boleh kita zalim, melakukan kemaksiatan dalam bentuk pelanggaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Termasuk diantaranya orang yang mengaku beriman, kata beliaunya Syekh, al-i'tirafu wa ikhlasu tauhid lillah. Dalam pengesaan Allah nggak boleh salah. Di dalam bentuk akidah. Akidah yang berkaitan dengan rukun iman yang 6 dan hal-hal yang berkaitan dengan rukun 6 tersebut, serta ketetapan-ketetapan agama dan hukum-hukumnya, baik dalam bentuk yang tertulis dalam aturan dan syariat atau yang diterapkan. Seharusnya itu berbuah amal yang benar dalam bentuk peneguhan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, dari nilai yang tertinggi dalam bentuk dosa itu, jangan sampai dalam bentuk kesalahan dalam menerapkan keimanan itu kita melakukan kesyirikan, di antaranya yang pertama. Dalilnya beliau menyampaikan inna syirka ladzulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Di antara kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba itu yang tertinggi, kedzalimannya adalah ketika dia melakukan kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menempatkan yang sebenarnya Allah sebagai ilah, sesembahan yang hanya Allah lah yang berhak disembah, tidak ada selainnya. Kenapa? Karena ini adalah wujud dari bentuk perwujudan orang yang mengaku beriman kepada Allah, dari perwujudan kalimat syahadatnya. Adil yang seperti apa? Wa dzalika annal adla wadlu syai' fi maudhi'ihi, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bil huquqi al wajibah. Termasuk diantaranya adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban. Sedangkan kezaliman adalah lawan dari ketaatan dan menunaikan kewajiban tadi itu. Dan yang paling agung, hak itu yang ditunaikan sudah kita sepakati. Sering ini diulang-ulang oleh para asatid dan beliau mengulangnya di sini. Fa'adzamul huquqi, termasuk di antara hak yang harus ditunaikan yang paling tinggi itu adalah haqqullahi ala ibadihi. Haknya Allah kepada hambanya, yang menjadi kewajiban hamba. Dulu yang kita dapatkan di antaranya adalah kita harus menyembahnya, tidak mensekutukannya. Tidak hanya menyembahnya, tetapi kita harus melakukan perbuatan yang tidak kita terindikasi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ay ya'rifuhu wa ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu yang tertinggi, memuncakkan tauhid. Tsummal qiyam bi usulil iman. Kemudian baru menjalankan prinsip-prinsip keimanan yang kita teguhkan. Selanjutnya, wa bi usulis syara'il Islam min iqamis sholati wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan. Termasuk hukum-hukum syariat, termasuk sholat, menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan, haji, jihad fisabilillah, dan yang seterusnya.
Termasuk diantaranya adalah setelah hak-haknya Allah Ta'ala, al-qiyamu bihuquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal iman. Orang yang mengaku beriman betul, hak-haknya Nabi harus ditunaikan dengan betul. Di antaranya adalah mahabbatuhu, mencintai Nabi. Wa taqdimuhu, memprioritaskan kecintaan kepada Nabi ala mahabbatil khalqi kullihim. Kita kalau memiliki kecintaan kepada Nabi, kita harus memprioritaskan melebihi cinta kita kepada apapun. Setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mentaatinya, menghormatinya, memprioritaskan perintah-perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk kedzaliman, wa minadz-dzulmil adzim, termasuk kedzaliman kalau kita melanggar dari hak-haknya, baik itu haknya Allah dan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Termasuk perbuatan adil, menunaikan hak dan kewajiban itu adalah huwa minal adil birrul walidain. Perbuatan kita berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Minal akrab tsummal akrab, yang terdekat adalah orang tua kita. Wasilatul arham, menyambung silaturahmi kepada mereka dan kerabat-kerabat dekat kita. Wa ada'u huquqil ashabil mu'amalin, kepada orang-orang yang kita bermuamalah kepada mereka, dan termasuk kedzaliman adalah ketika kita melanggar hak-hak dan kewajiban tersebut. Termasuk kata beliaunya Syekh, wa minal adl, termasuk keadilan adalah qiyamu kulli minaz zaujain bihaqqil akhar. Hubungan antara suami istri yang saling menunaikan hak dan kewajiban antara satu dengan keduanya. Satu dan yang lainnya. Maka ketika semua tadi itu dicederai, maka dia melakukan kezaliman dan dia akan dicatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, pelanggaran itu akan dicatat sebagai satu dosa yang nanti akan menjadi sesuatu yang akan membebani orang tersebut. Membebani sehingga orang tadi kesulitan karena dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari pelanggaran hak yang tertinggi kepada Allah, Rasulullah, berikutnya orang tua dan berikutnya seterusnya. Maka fadzulmu, semua kedzaliman, kemaksiatan yang kita lakukan berupa pelanggaran-pelanggaran itu, kulluhu bi anwa'ihi dzulumatun yaumal qiyamah. Nanti akan menjelma sesuatu yang menyulitkan kita dalam perjalanan kita meniti, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang kita cita-citakan sebagai kampung halaman orang-orang yang beriman. Kita yang mengharapkan dalam harapan dan doa kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa taala, nanti kita akan terhambat karena perbuatan kita sendiri, karena kedzaliman, karena kemaksiatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena pelaku-pelaku kedzaliman itu yu'aqabu ahluha ala qadri zulmihim. Dia akan disiksa oleh Allah. Dia akan dihukum oleh Allah Tabaraka wa taala sesuai dengan kadar kedzaliman, kadar kemaksiatan yang dia lakukan waktu dia ada di dunia. Makanya Allah melarang terhadap semua hal tersebut. Wallahu ta'ala haramaz zulma. Inilah kata beliaunya Syekh. Allah melarang semua bentuk kedzaliman apapun bentuknya. Dari yang tertinggi adalah kesyirikan, yang kita hendaknya berhati-hati. Allah mengharamkan kepada hambanya kedzaliman. Sebagaimana Allah mengharamkan, ini diharamkan kepada hambanya, sebagaimana Allah juga tidak akan pernah melakukan kedzaliman terhadap dirinya. Maka dari situ yang pertama mungkin kita akan bahas tentang bahayanya orang yang melakukan kesyirikan dari kedzaliman yang pertama misalnya. Disebutkan oleh mereka para ulama, termasuk kedzaliman yang paling tinggi itu adalah kesyirikan. Coba kita lihat hukumannya yang dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an. Disampaikan oleh mereka para ulama, khuturatus syirki wa uqubatuhu. Bahayanya dari kedzaliman yang pertama dan yang tertinggi dulu, yaitu kesyirikan. Mengapa kita terus dalam nasihat-nasihat kita, mari kita mentauhidkan Allah. Tauhid, 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 dan tauhid. Mari kita menjauhi segala bentuk kesyirikan. Diulang-ulang dalam kajian 1 ABC. Semuanya diulang-ulang untuk memurnikan akidah tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Apa bahayanya?
Sehingga Rasulullah melarang, Allah melarang, jangan sampai kita terjebak dalam kesyirikan. Yang pertama, setidaknya bahayanya orang syirik itu, bagi orang-orang yang mengaku beriman, yang dia mencita-citakan surga adalah kampung halamannya, seharusnya kita ini adalah anak Adam. Adam dan Hawa dari surga, semoga semua nanti pulangnya juga ke surga. Sebagai kampung halaman orang-orang yang beriman. Annallaha la yaghfiruhu idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Yang pertama, kalau sampai kita ini terjebak dalam kesyirikan, kemudian kita meninggal dunia, sedangkan kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan diampuni, semuanya akan sia-sia dari amal yang kita lakukan, semuanya kebaikan kita. Yang paling tertinggi kedoliman, yang paling memberatkan, menghapuskan seluruh pahala yang pernah kita lakukan, yaitu kesyirikan itu. Apa dasarnya? Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat An-Nisa, ayat 48, dengan tegas Allah menjelaskan, mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dosa selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang lain mungkin akan berpotensi diampuni. Nanti kita akan jelaskan 3 jenis dosa, mana yang akan diampuni, mungkin bisa berpotensi diampuni dan tidak. Karena saya menjelaskan nanti di akhir dalam jelasan ini. Bahaya syirik yang kedua, sahibuhu, pelaku syirik dalam kadar taraf tertentu disebutkan dalam syirik besar yang dilakukan, khariju min millatil Islam. Ancaman terberatnya adalah dia bisa terindikasi telah keluar dari ajaran Islam yang dia peluk tadi itu. Konsekuensinya apa? Kalau orang yang sudah keluar dari Islam, maka pemerintah kaum muslimin nanti termasuk dia adalah orang yang boleh dihukum karena kemurtatannya. Itu yang kedua. Allah menjelaskan ini dalam surat At-Taubah ayat 5. Fa'idan salahal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wasuruhum. Ini bahayanya. Yang ketiga, mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, dan tentunya kita sudah tahu hukumannya kalau orang itu sudah murtad, keluar dari keislaman, diharamkan yaitu surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena amalannya orang-orang yang tidak beriman dan keluar dari keislaman, orang yang melakukan kesyirikan, annallaha ta'ala la yaqbalu minal musyriki amalan. Amal sebanyak apapun keyakinan dalam prinsip akidah Islam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah, orang itu yang melakukan kesyirikan atau dia telah keluar dari prinsip keislaman, amalnya satu pun tidak akan yang ada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga amalan yang telah dilakukan dahulu. Wa ma amilahu min a'malin sabiqatin. Amal-amal yang pernah dia lakukan semuanya tadi itu takunu habaan mansura. Mungkin dia termasuk orang yang telah banyak beramal soleh. Tetapi Allah menjelaskan misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Nanti orang-orang yang telah beramal itu akan disodorkan pahala yang seharusnya didapat. Oh, ini loh pahalamu dulu sholat. Inilah pahalamu dulu berjihad. Ini pahalamu dulu A, B, C, D dari semua amalan yang pernah dia kerjakan, ditunjukkan seharusnya dia mendapatkan pahala tersebut sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Tetapi Allah menjelaskan faja'alnahu haba'an mansura. Sangat mengkhawatirkan perbuatan dari dosa syirik yang kita lakukan dari kedoliman yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah akan menghapuskan seluruh amalan kita meskipun dulu kita adalah orang soleh. Yang paling menakutkan. Sia-sia. Ini bahaya syirik yang ketiga. Bahaya syirik yang keempat,
Mengapa Rasulullah mewanti-wanti tidak melakukannya? Kedzaliman dari ketertinggi adalah syirik. Anna dukhulal jannati alaihi haramun. Yang paling menakutkan ini. Kita akan dikelompokkan kesyirikan itu telah diantar dalam taraf tertentu. Dia telah dihukumi orang yang telah keluar dari keislaman. Kedzaliman yang seperti itu akan menghalangi orang tersebut masuk surganya Allah. Dan dia akan dibuat kekal wa huwa mukhallidun finaril jahim. Ini yang paling menakutkan. Siapa yang menyampaikan? Allah dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Bagaimana kita yang mencita-citakan surga sebagai kampung halaman kita, kemudian kita melakukan kedzaliman, termasuk kedzaliman yang paling tinggi diantaranya adalah kesyirikan, tiba-tiba kemudian kita diharamkan memasuki surganya Allah Ta'ala. Surga yang menjadi cita-cita tertinggi seorang mukmin muslim. Dengan apa? Karena sebab dia melakukan kedzaliman yang tertinggi tadi itu, ya namanya adalah kesyirikan. Tadi kita sampaikan bahwasanya kedzaliman telah kita jelaskan banyak. Dari kedzaliman zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada makhluk yang seharusnya kita muliakan, termasuk diantaranya orang tua dan orang terdekat kita. Dan berikutnya serta berikutnya. Masih masalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang itu yang nanti sebagai bentuk kabar gembiranya, ahli tauhid itu kita senang dengan kabar-kabar dalil-dalil bahwasanya orang yang memiliki akidah tauhid meskipun hanya sebiji dzarrah, entah kapan waktunya, meskipun dia lama di neraka tetap akan masuk surganya Allah Ta'ala. Para ulama menjelaskan, termasuk beliaunya Syekh As-Sa'di ini, wadzulmu salasatu anwa'in. Coba kita perhatikan penjelasan beliau. Meskipun demikian, ada dosa-dosa itu yang dijelaskan harus dipertanggungjawabkan dulu, termasuk mereka ahlu tauhid sekalipun. Meskipun juga dijaminkan surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi mereka yang memiliki tauhid, meskipun hanya biji dzarrah, entah kapan waktunya akan dibebaskan dari api neraka. Tetapi nanti ada termasuk diantaranya yang tidak mendapatkan tadi itu, orang yang melanggarnya, merusaknya dengan melakukan kesyirikan. Selain bahwasanya dosa itu dibagi menjadi 3 bentuknya dalam pertanggungjawaban. Saya menjelaskan dalam penjelasannya ini. Saya Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Pertama, dosa yang pertama adalah dosa yang harus kita ingat. Siapapun, bahkan apakah dia orang yang pernah mentauhidkan Allah ataukah belum, hatta orang yang mentauhidkan Allah, dosa yang pertama adalah nau'un, dosa yang la yaghfiruhullahu ta'ala. Ingat, ada dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan. Dah arah kemana? Yaitu dosa kesyirikan. Apa itu? Wa huwa syirku billah, yang pertama. Jadi meskipun awalnya dia mungkin orang yang soleh, kemudian dia melanggar dan membatalkannya dengan kesyirikan atau yang membatalkan keislamannya, termasuk kesyirikan dalam pembatalan ini, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Satu kelompok dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kecuali orangnya bertobat. Yang kedua, wa naun la yatrukullahu minhu syai'a. Dosa yang tidak akan pernah diabaikan oleh Allah, meskipun ini adalah berkaitan dengan makhluk. Bukan kepada Allah pelanggaran dosanya. Wa huwa, contohnya, kata beliau, zulmul ibadi ba'duhum li ba'din. Ini dosa makhluk kepada makhluk. Yang tidak diabaikan oleh Allah, tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban dan kisos. Famin kamali adlihi, saking kesempurnaan Allah menunaikan hak dan kewajiban sesama makhluk ini, makhluk-makhluk tersebut akan dikisos, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar kezalimannya.
Dulu pernah kita sebutkan yang dosa yang terakhir, nanti kita bahas satu-satu. Yang dosa yang terakhir ini adalah dosa yang berpotensi atas kehendak Allah, mungkin dia akan diampuni atau tidak. Kita bahas dulu tadi kesyirikan. Ini dosa sesama makhluk dulu. Saking sempurnanya Allah memberikan keadilan kepada para makhluk yang melakukan kejahatan tersebut, bahwasanya sampai kepada binatang sekalipun Allah akan menunaikan haknya. Apalagi kepada makhluk sesama manusia. Dulu pernah kita sampaikan kayaknya. Bahkan binatang sekalipun, binatang yang melakukan pelanggaran dia akan dikisos, dibalas buah kejahatan sesama dengan makhluk yang lainnya. Bahkan sesama binatang sekalipun. Dalilnya apa? Ini adalah tafsir dari penjelasan dari surat At-Takwir ayat 5. Wa idzal wuhusu husirat. Sangkang, yaitu Allah dengan keadilannya tetap akan memberikan hukuman sampai kepada binatang. Dalil dari surat ini, wa idzal wuhusu husirat, atau mungkin dari surat yang lain, dari surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Binatang-binatang itu, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya itu, tidak lain melainkan juga seperti kamu manusia. Tidak akan ada yang terluput dari catatannya Allah. Nanti semuanya mereka akan dikisos, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam penjelasannya ini, Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah riwayat dari penjelasannya Rasulullah, yuhsarul khalqu kulluhum yaumal qiyamah. Maksud dari penjelasan ini adalah nanti seluruh makhluk bahkan binatang juga akan dikumpulkan. Al-bahaim, wad-dawab, wat-tair, wa kullu syai'in. Semuanya akan disampaikan sampai binatang-binatang yang memiliki jalu atau tanduk, yang pernah berbuat jahat kepada binatang yang tidak memiliki jalu atau tanduk, akan dikisos. Binatang. Cuman bedanya, kata sahabat yang mulia Abu Hurairah dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Semuanya makhluk. Hatta yuqadal lisyatil jalha minasyatil qarna. Kata Rasulullah, sampai kambing-kambing yang bertanduk, yang dulu berbuat jahat kepada kambing yang lainnya. Pada suatu hari ketika ada kambing berik, Rasulullah tanya kepada sahabatnya, tahu nggak kenapa mereka berik? Tidak tahu dari Rasulullah. Allah Maha tahu apa sebabnya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai binatang sekalipun. Apalagi manusia. Cuman bedanya, kata Imam An-Nawawi, walaisa min syartil hasri wal i'adati fil qiyamatil mujazah wal iqab was thawab ammal qisasu minal qarna'i lil jalha. Imam An-Nawawi menjelaskan sabda Rasulullah ini, cuman kalau kambing yang bertanduk yang melakukan kejahatan kepada kambing yang tidak bertanduk tadi itu, yang waktu di dunia dia melakukan kejahatan tadi itu, falaisa min qisasit taklif. Bukan kisosnya seperti orang-orang yang dibebankan syariat. Kenapa? Itla taklifa alaiha bal huwa qisasun muqabalah. Kisos yang diberikan itu hanya kisos sebagai bentuk pembalasan, buah dari kejahatan, yaitu pemenuhan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh mereka para ulama. Sampai semua binatang, bahkan manusia, apalagi manusia. Semuanya akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu tempat yang nanti semuanya akan ditunaikan kisos, baik dari orang yang zalim maupun orang yang baik sekalipun. Mungkin dia orang yang baik tadi telah mendolimi orang yang zalim. Meskipun dia ahli tauhid, yang mungkin dia dijanjikan surga, tetapi hak penunaian kepada hamba tidak akan luput dari apa yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta itu adalah ahlu tauhid sekalipun, haknya hamba tadi tidak akan didolimi oleh Allah kalau orang yang soleh tadi itu mendolimi orang lain.
Kisah terhadap orang zalim ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Mungkin bisa dibuka yaitu surat Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai yang telah dia kerjakan. Baik yang baik maupun yang zalim, semuanya akan ditunaikan hak dan yang seharusnya dia terima. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Semua mereka sesungguhnya pada hari kiamat nanti, mereka akan bersengketa di sisi Tuhanmu. Kenapa? Mereka saling menuntut hak dalam tafsirnya. Dulu kamu pernah begini, kamu memang orang soleh, tapi kamu pernah begini kepada saya yang orang bajingan ini, mungkin begitu. Sama sampai orang yang zalim pun nanti juga akan menuntut haknya dan ditunaikan dari hak-haknya karena tidak dizalimi. Yang pertama, tadi itu. Dalam penjelasan ayat ini, kisos pada hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Kata mereka para ulama. Yang pertama, kisos yang akan ditegakkan di antara tadi itu, hewan-hewan. Termasuk dalilnya wa idzal wuhusu husrat yang sudah kita jelaskan tadi itu. Yang kedua, yang ini yang akan kita bahas, yaitu kisos di antara manusia. Dosa yang tidak akan diabaikan, dilewatkan begitu saja oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selain kedzaliman yang namanya kesyirikan, ada kedzaliman sesama makhluk yang akan ditunaikan kisosnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak tertunaikan, terselesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Disebutkan dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyampaikan, man daraba durban dzulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Siapapun yang pernah memukul seseorang satu pukulan saja, nanti pada hari kiamat akan ditunaikan kisosnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian Nabi bersabda, man daraba mamlukah. Siapa seorang tuan yang memukul budaknya, padahal budak kan miliknya tuannya. Dengan zalim, ada seorang tuan memukul budaknya, zaliman uqida minhu yaumal qiyamah. Nanti akan ditunaikan kisosnya pada hari kiamat. Bagaimana cara kisosnya? Pertama, caranya disebutkan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, pembayarannya dengan pahala dan dosa. Ini nanti ada orang-orang yang banyak merugi, banyak melakukan kebaikan tetapi merugi, bangkrut di akhirat. Gara-gara banyak dituntut karena perbuatan zalimnya kepada orang lain. Pertama, ini berdasarkan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu dengan pembayaran pahala dan dosa. Riwayat ini disampaikan dalam sebuah riwayat, man kana lahu madlamah li akhihi min irdihi aw syai'. Siapa yang memiliki salah kepada saudaranya, mungkin mencemarkan harga dirinya, kehormatannya, atau apapun dari saudaranya tersebut, fal yatahallalhu minhul yaum. Hari ini saatnya harus kalian tebus pada hari kiamat. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia tidak memiliki itu dan dia hanya memiliki amal soleh, akan diambil amal solehnya, diberikan kepada orang yang dizolimi tadi itu. Wa in lam takun lahu hasanat. Bagaimana kalau dia tidak memiliki kebaikan, kebagusan amal dalam hidupnya, belum pernah beramal? Ukhida min sayyiatin sahibihi fahumila alaihi. Dosanya orang yang tadi itu diambil, dibebankan kepada orang yang telah melakukan kedzaliman kepada saudaranya tadi itu. Makanya Rasulullah menyampaikan, atadruna mal muflis. Pernah beliau itu tanya kepada para sahabatnya, para sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab seperti kebiasaan mereka sebagai seorang pedagang. Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang tidak mendapatkan keberuntungan dalam perniagaannya, mendapatkan perhiasan atau dirham yang dia dapat. Rasulullah menjelaskan, innal muflis, orang yang bangkrut itu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin. Dia datang dengan banyak pahala yang begitu banyak dari apa yang telah dia kerjakan waktu masa hidupnya. Mungkin pahala sholat, mungkin pahala puasa,
mungkin pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Tapi dia dulu meskipun demikian senangnya mencaci maki orang lain. Senangnya menjelek-jelekkan dan menuduh dusta orang lain. Wa akala mala hadza, dia mengambil harta orang lain dengan tidak hak. Wa safaka dama hadza, dia mencurahkan, mengalirkan darah, mendolimi orang lain. Wa daraba hadza, mungkin bentuknya berupa memukul orang lain. Fa yu'ta hadza min hasanatihi, pahala sholat, pahala puasa, pahala semua yang pernah dia lakukan di dunia akan diambil, diberikan kepada orang tadi itu. Wa hadza min hasanatihi, kebaikannya sampai kemudian habis. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ditunaikan kisos dengan diambil pahalanya atau diberikan dosa dari orang tersebut. Yang kedua, kemungkinan dengan kisos, dengan pembalasan yang sebenarnya. Yang satu zalim, yang satu dizalimi. Jika demikian, maka aturannya, kata mereka para ulama, adalah yang zalim tadi itu akan mentransfer kebaikan kepada orang yang dizalimi. Kalau kurang bagaimana? Tidak cukup pahalanya. Kayak tadi itu. Maka akan ditransfer keburukannya orang tadi itu, diberikan kepada orang yang zalim tadi itu. Bagaimana kalau sama-sama zalim? Mungkin sama-sama memukulnya. Makanya dalam Islam itu kalau orang berbuat jahat, tidak boleh kita itu membalas dengan kejahatan. Takutnya kebablasan. Kita yang lebih jahat dari para penjahat yang pertama. Kan tidak boleh dalam Islam itu. Orang yang melakukan kejahatan, kemudian dibalas dengan kejahatan. Tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan nanti jangan-jangan kamu malah lebih jahat dari orang yang pertama. Dengan nilainya, ada yang nanti karena saling memukul, bisa saling impas nanti kejahatannya. Tadi padahal yang jahat yang pertama. Tapi karena dia melebihi batas, maka ditulis kezaliman oleh Allah. Dan tidak ada yang gratis. Khawatirnya habis, kitanya lebih jahat. Kita cuma dipukul pelipisnya, ini enggak dipukul, ditusuk, diinjek. Akhirnya kita yang dapat dosa banyak sampai kurang ketika diimbaskan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah. Anna rajulan qa'ada baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ada orang ini duduk di dekat Rasulullah. Ya Rasulullah, inna limamlukain. Saya punya banyak budak, duhai Nabi. Yukadzibunani, budakku ini sering membohongiku, sering mendustaiku. Wa yakhununani, budakku ini sering mengkhianatiku. Wa ya'sunani, sering melanggar aturan dan perintah-perintahku. Wa astumuhum wa adribuhum, fa kaifa ana minhum. Akhirnya saya marah, duhai Rasul. Saya pukul budakku tadi karena saking marahnya. Bos, kan bos kita nih kan. Nah, mungkin gitu kalau dalam bahasa orang sekarang. Kita nih bos, marahin aku sebagai bos. Aku pukullah budak tadi itu. Qala yusabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Nabi menjawab, nanti tetap akan ditunaikan keadilan kepadamu. Mukulnya kamu tadi itu akan dihisap waktu dia mengkhianati kamu, waktu dia bermaksiat kepadamu, waktu dia membohongimu. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Nanti kalau kamu sudah pukul tadi itu dan ternyata dalam ilmunya Allah taraf kezaliman yang kamu berikan kepada budak tadi itu sama, maka imbas. Kamu tidak dapat dosa, dia juga tidak berdosa sebagai bentuk. Ini yang sesama makhluk yang tidak diabaikan oleh Allah. Selain dosa syirik, maka akan imbas. Tetapi laka wala alaika wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim. Kalau kamu balasnya tadi berlebihan dan Allah mencatat semua tadi itu. Kalau pembalasanmu tadi itu berlian dalam catatannya Allah berlebihan, kana fadlan lak, dia yang lebih utama mendapatkan kebaikan darimu. Akan diambil kebaikanmu, diberikan kepada budakmu yang dia mendolimi tadi itu. Sampai segitunya dijelaskan oleh Rasulullah. Kedoliman sesama makhluk yang dilakukan, saking yaitu Allah memenuhi dalam keadilan kepada siapapun tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hak, dalam tuntutan hak. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim.
kalau sampai pembalasanmu itu lebih banyak, uktussolahum minkal fadl. Kamu yang akan dibalas. Karena berlebihan dalam membalas budakmu tadi itu. Ama taqra'u kitaballahi wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Kemudian Rasulullah membaca sebuah ayat bahwa pada hari kiamat semua tidak akan ada yang dizalimi oleh Allah. Akan ditunaikan timbangan tadi itu secara adil. Ini penjelasan dosa sesama makhluk yang tidak akan diluputkan, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang ketiga yang disebutkan oleh beliaunya Syekh, wa nau'un, dosa yang ketiga adalah tahta masyiatillahi, dosa yang ini penghapusan dosanya berada di atas kehendaknya Allah Ta'ala. Yang kedua ini tidak akan luput sebelum ditunaikan. Yang ketiga ini, insya'a aqaba alaihi. Ini ya terserah, yang ini sering kita harapkan ampunan kita itu. Mudah-mudahan diampuni dengan bersolawat, diampuni dosa. Dengan bermajelis ilmu, diampuni dosa. Ini dosa-dosa yang ini. Dosa yang ketiga ini. Tapi yang pertama syirik dan doa yang kedua, sesama makhluk tadi tidak akan luput, keadilan Allah akan ditetapkan. Nah, dosa yang ketiga inilah yang sering kita harapkan. Kita ini banyak berdosa, tapi mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dosa apa? Insya'a aqaba alaihi. Jadi kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni. Wa insya'a afa. Wa insya'a aqaba alaihi, kalau Allah berkehendak Allah akan menghukum. Wa insya'a afa. Kalau Allah berkehendak mungkin Allah akan mengampuni atas sekehendaknya Allah. Wa huwa dzunubu allati bainal ibadi wa baina rabbihim fima dunas syirki. Dosa yang berpotensi diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah dosa-dosa karena dia melanggar hak-hak atau penuaian yang harusnya dia lakukan untuk Allah tetapi tidak dilakukan. Mungkin dia diperintahkan puasa tapi tidak berpuasa. Mungkin dia perintahkan sholat, tidak sholat. Maka dari situ, dulu Hudzaifah bin Al-Yaman, orang-orang yang paling gigih bertanya kepada Nabi, karena nas di saat semua para sahabat yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah anil khairi, tentang kebaikan. Hudzaifah bin Al-Yaman ini yang paling tegas menitikkan titik poin ini. Kuntu as'aluhu anisyar. Saya bertanya tentang keburukan-keburukan dan hukumannya. Makhafata ayyudrikani. Saya khawatir semoga dengan tanya hukuman ini dan itu nanti saya semakin takut dan kemudian meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ini kata Hudzaifah Al-Yaman. Ada dosa-dosa itu yang dosa kita kepada Allah nanti itu diampuni oleh Allah. Ada yang karena dosa banyaknya kita nanti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terserah Allah. Ini dosa hubungan pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ada kaitannya dengan, yaitu pertama, selain syirik, atau yang kedua, yang tidak ada hubungannya dengan makhluk yang lain. Kalau dengan makhluk ditunaikan nanti, dituntut haknya di akhirat. Dalam sebuah riwayat termasuk di antara hukuman dan dosa-dosa ini banyak ya. Ada yang dikabarkan oleh Rasulullah, ada yang tidak. Termasuk misalnya dalam sebuah riwayat Samurah bin Jundub, pernah pada suatu hari ini beliau diceritakan oleh Rasulullah, dzata khudatin innau atani al-laila atiyani. Saya pernah didatangi dua malaikat yang kemudian disitulah Rasulullah ditunjukkan di antara bentuk hukuman-hukuman dari dosa-dosa yang dilakukan. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akhar qaimun alaihi bisakhrah. Ada orang yang dia itu tidur, kemudian ada orang yang lainnya, dia membawa batu dan dipecah kepalanya. Batunya jatuh menggelinding, kemudian diambil lagi, selesai dia belum selesai mengambil batu, pulih kembali kepalanya. Kemudian wa idza huwa yahwi bi syahratil rasi fayathlagh rasau fayatahadhadil hajar. Gelundung dan dia kembali lagi. Rasulullah sampai kebingungan tanya, "Mahadzani, kenapa orang ini disiksa seperti ini wahai Jibril?" "Intalik ya Muhammad." Ayo kita tunjukkan lagi wahai Muhammad. Ditunjukkan lagi, fantolakna fa'ataina ala rajulin mustalqin laqafahu wa idza akhar qaimun alaihi bikullubin min hadid.
Ada orang yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya, ada yang sampai ke rahangnya, sigar karena disobek-sobek tadi itu. Tetapi kemudian pulih kembali. Belum selesai, pulih kembali, disobek kembali, terus begitu. Dosa-dosa yang diantaranya dikabarkan oleh Jibril kepada Nabi kita yang mulia. Sampai kemudian beliau bertanya, mahadhani, kenapa orang disiksa seperti ini? Sini Muhammad, saya tunjukkan lagi. Fa'taina ala mithli tanur. Kami datang ke sebuah tempat seperti kuali yang besar di situ. Di situ ada laki-laki dan perempuan yang telanjang di dalamnya. Mereka ketika dipanasi, mereka dau-dau, menggerang-gerang saking sakitnya. Ketika diobori dari bawah. Kenapa orang ini disiksa seperti ini? Mahadhani haulai, mengapa orang disiksa seperti ini? Kemudian, ayo saya tunjukkan lagi. Tunjukkan ada orang yang pada satu annahu yaqulu ahmar mithlid dam. Ada orang yang berenang di sungai merah seperti darah. Fa idza fin nahri rajulun sabihun yasbahu. Ada yang berenang di situ terengap-engap kehausan seperti kelaparan. Seketika sampai pinggir kemudian dia dimasuki makanan yang makan itu ternyata batu-batu yang ada di pinggir sungai tadi itu. Sungai darah tadi itu. Sampai kemudian dijawablah di akhir dari hadis yang sangat panjang ini. Ini termasuk di antara hukuman-hukuman yang diberikan orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar rajulul awal, orang yang pertama kamu lihat tadi wahai Muhammad, ataita alaihi yuthlaku ra'suhu bil hajari, fa innahu rajulu ya'khudul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu anis sholatil maktubah. Orang yang tidak mau menjalankan sholat wajib di antaranya. Mengabaikan dia tidur padahal anjuran untuk menunaikan sholat telah ditunaikan. Orang yang lalai memenuhi panggilannya Allah untuk menyalahkan sholat itu adalah sebuah kedzaliman kepada Allah. Sudah diberi nikmat, diberi rizki, dikasih hidup, kesempurnaan dari nikmat-nikmat yang ada. Tetapi Allah hanya memerintahkan hanya 5 waktu dari waktu 1 hari yang dia bebas gunakan untuk apa selama tidak dilanggar oleh Allah. Tapi dia tidak mau menjalankannya. Pecah kepalanya, pulih kembali, pecah kepalanya, pulih kembali. Termasuk orang yang melalaikan sholat. Nah, dosa-dosa seperti ini nanti mungkin dengan amal soleh kita atau ditutup dengan kebaikan yang berikutnya atas kehendak Allah. Bisa jadi ya terserah Allah, Allah ini akan mengampuni atau tidak. Tapi kita tetap berhati-hati bahwa setiap dosa berpotensi akibat yang akan diperoleh. Lalu ada orang yang disobek mulutnya tadi itu siapa? Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsar siduquhu ila qafahu. Orang yang disobek mulutnya sampai ke rahang dan sampai ke tengkuknya tadi itu. Fa innahu rajulu yaqdu min baitihi fayakdzibul kadbah tablughul afaq. Orang yang suka ghibah sana sini, menjelekkan kehormatan saudaranya, menjelekkan kehormatan orang lain, merendahkan kehormatan orang muslimnya yang lain. Sampai kemudian kedustaan dan gibahnya sampai yaitu terdengar al-afaq, dalam catatan-catatan amal buruknya tercatat, sampai itulah nanti hukumnya dengan sobek-sobek. Allah melarangnya untuk menahan dirinya selain nanti yaitu ghibah tadi termasuk dosa sesama makhluk. Dosa sesama makhluk. Kemudian yang kau lihat ada orang yang di bangunan seperti tanur kuali yang besar tadi itu apa? Wa ammar rijal wan nisa'u al-uratul ladina fi mithli bina'i tanur. Orang yang telanjang bulat dari kaum laki-laki dan kaum perempuan yang seperti kuali yang dipanasi di bawahnya kemudian dia menggerang-gerang kesakitan tadi itu. Fa innahumuz zunnatu wazzawani. Fa innahumuz zunnatu wazzawani. Itu adalah laki-laki dan perempuan pezina, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ammar rajulul lati ataita alaihi yasbahu fin nahar. Yang kau lihat orang yang berenang di sungai darah, kehausan, kelaparan sampai di pinggir diberi makan dengan batu tadi itu adalah orang yang memakan harta haram dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah. Termasuk di antaranya fa innahu akilur riba. Akilul yatama, yaitu memakan harta riba dan memakan harta anak-anak yatim. Dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat ini akilul riba. Riwayat yang lain memakan harta anak yatim atau harta yang tidak halal untuk dimakan.
Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dosa yang lainnya, masuk diantaranya apa? Konsekuensi dosa itu ada yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan salatun, ada 3 orang la yadkhulunal jannah, yang tidak akan masuk surga sebelum disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudminu khamr, orang yang suka minum khamr. Wa qati'ur rahimin, orang pemutus tali silaturahmi. Wa musaddiqu bisihri, orang yang percaya kepada dukun, ahli sihir. Apa hukumannya? Di antaranya dijelaskan oleh Rasulullah, wa man mata mudminan lil khamr, orang yang meninggal dunia dia dalam keadaan atau dia peminum khamr, saqahullahu azza wa jalla min nahril ghutah. Kata Rasulullah, nanti di akhirat orang seperti itu hukumannya diantaranya akan diberi minum kalau dia kehausan dengan dari sungai Ghutah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa man nahrul ghutah? Nahrul ghutah itu apa duhai Nabi? Nahrun yajri min furujil mumisat. Sungai Ghutah itu adalah sungai yang mengalir darinya air yang mengalir memancar dari kemaluan-kemaluan para pezina. Yu'dhi ahlan nari rihu furujihim, yang aroma busuknya saja membuat siksaan tersendiri untuk penduduk neraka jahanam. Itu dijadikan minuman orang yang minum khamr nanti. Jangan dikepelekan. Anak-anak muda yang mungkin menganggap itu sebagai bentuk dianggap dosa, hanya minum khamr, bukan syirik mungkin, hanya minum khamr yang sebagai kenakalan remaja umum, wajar katanya. Itu termasuk kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dilarang oleh Allah, dia langgar, ini dia zalim kepada Allah. Cuman bedanya, dia masih berpotensi untuk nanti, kalau selain syirik ya, berpotensi mungkin bisa diampuni karena amal dan amal soleh yang dia kerjakan. Makanya dalam hadis yang telah lalu, setelah melakukan keburukan, bertobat dan kemudian melakukan kebaikan, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup yang begini, sebenarnya banyak hal yang mungkin dijelaskan, termasuk diantaranya yang poin yang pertama tentang orang-orang ahli tauhid yang nanti itu berpotensi atau tidak berpotensi meskipun dia ahli tauhid, masuk larangan yang tidak boleh dilakukan, termasuk kesyirikan tadi itu. Ada juga ahli tauhid yang nanti dia masuk surga tapi harus mampir dulu ke neraka. Ada yang di ahli tauhid karena ketauhidannya yang bagus, karena tidak melakukan dosa yang lain, mungkin termasuk diantara kepada makhluk dan yang lainnya, berpotensi Allah berkehendak mengampuninya, termasuk dalil tentang kisah 99 catatan amal yang dulu pernah kita sampaikan itu. Nah, itu dulu pernah kita sampaikan di sini juga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Demikian yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Setiap kedzaliman, setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu berpotensi nanti yaitu menjadi kegelapan buat kita karena kita melakukannya sebagai bentuk tuntutan dari bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah menyepelekan dosa sekecil apapun, apalagi dosa itu adalah kedzaliman yang tertinggi, yaitu melakukan kesyirikan. Maka jangan bosan-bosan untuk terus belajar tentang akidah, mempertebal tentang akidah, dan yaitu mengetahui tentang kesyirikan, termasuk diantaranya disampaikan para sahabat tadi. Beliau bertanya kepada Rasulullah, semoga yaitu mengetahui dan akhirnya menjauhinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inna aslal ilmi, karena pangkal tujuan orang belajar ilmu agama itu khasyatullah, mudah-mudahan mendatangkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.